berpakaian putih, pakai payung, melambai-lambaikan tangan. Saya izin dulu ke yang punya mobil. Kang Rijal, itu ada orang, gimana tuh? Rijal jawab, ya bantu aja Mas Ben, barangkali perlu bantuan kita aja. Tapi punten nih, hati-hati, ini kan jalur sepi, tidak ada mobil lain selain mobil kita. Di sini kalau ada yang mau lahiran, takutnya kuntilanak muncul. Mereka akan menculik bayinya, termasuk di sini. Ya Allah, saya percaya nggak percaya. Tapi gimana ya? Tadi dalam perjalanan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Saya Mas Ben berharap sobat-sobat mengulas malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kuntilanak adalah salah satu hantu yang terpopuler di masyarakat kita, dan meyakini bahwa sampai hari ini keberadaan kuntilanak itu masih eksis. Konon kuntilanak berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia secara tragis, dan jabang bayinya tidak sempat dilahirkan, malah ikut terkubur dengan ibunya. Masyarakat masih menganggap bahwa kuntilanak ini muncul di lingkungan kita karena satu, punya dendam yang membara. Kedua, punya pekerjaan yang belum selesai di masa hidupnya. Balas dendam inilah kuntilanak sering muncul dan mengganggu masyarakat. Bahkan bisa saja mengakibatkan manusia mengalami kecelakaan atau bahkan sampai kematian. Sedangkan pekerjaan yang belum selesai mengakibatkan kuntilanak ini sering menculik bayi-bayi merah, bayi-bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, khususnya bayi laki-laki. Mitosnya bahwa kuntilanak ini tinggal di tempat-tempat yang sepi, pohon-pohon besar, khususnya pohon waru dan pohon kapuk. Serta di bangunan-bangunan tua yang bertingkat. Makanya masyarakat sering melihat kuntilanak ini uncang-uncang kaki di bangunan tua pada bulan purnama. Sehubungan dengan kuntilanak inilah saya pernah hampir aja pingsan, berhadap-hadapan tanpa jarak, sampai saya bisa mencium bau busuknya. Badan ini kram seperti disetrum tegangan tinggi. Jantung hampir berhenti karena kagetnya, dan darah hampir membeku karena seakan disiram air es. Kejadian ini udah lama sekali ya. Saya ingat sekali bulannya bulan Desember, karena kejadian ini masih ada hujan besar. Diawali waktu itu langganan saya, toko ganti oli motor, meminta bantuan saya untuk menjadi supir mengantar mantunya yang lagi hamil besar. Mantunya ini memaksa mau pulang di kampungnya, mau melahirkan, kumpul dengan keluarganya. Ya, mertua ya yang punya toko ini tidak bisa berbuat apa-apa. Keinginan mantunya ini keras sekali. Maklum, anak pertama, jadi pengen dilahirkan di kampung, dikerubungi saudara-saudara dan orang tuanya. Sebetulnya Pak Asep lah saya sebut ya, yang punya toko ganti oli ini, sudah janji sama supir langganannya pada hari ini semua
udah disiapkan, termasuk mobilnya, barang-barang yang akan dibawa ke kampung. Cuma pagi-paginya supir ini membatalkan karena sakit diare. Ya, mau tidak mau, sakit diare ini kan tidak bisa beraktivitas apalagi menyupir. Jadi mencari ganti supir ini dalam waktu yang mendadak ini susah. Makanya dia minta bantuan saya. Ya, saya terus terang aja, sudah langganan sama Pak Asep ini lama. Jadi Pak Asep tahu bahwa saya bisa nyupir dan punya mobil waktu itu. Ya, karena memaksa Pak Asep ini, mau tidak mau saya nggak bisa menolaknya. Karena kebetulan juga hari ini saya nggak ada job. Pikir saya lumayan lah buat tambah-tambah ngirim anak kuliah di Jogja. Jadi saya putuskan, oke, Pak Asep. Kan nggak lama Pak Asep, cuma bolak-balik tanya saya. Pak Asep menjawab, nggak bisa begitu Mas Ben. Soalnya kampung mantu saya ini jauh sekali, walaupun di Kabupaten Kuningan masuk pelosok ke timur, perbatasan dengan Brebes. Jadi sudah diperkirakan bahwa perjalanan ini panjang, nyampe di sana mungkin perkiraan maghrib atau jam 5 lah paling cepet-cepetnya. Jadi Mas Ben harus nginep semalam lah. Lokasinya juga nggak mendukung kalau Mas Ben pulang malam sendirian. Setelah saya pikir berulang-ulang, akhirnya saya putusin, oke lah Pak Asep. Jadi saya hanya mengantar, besok paginya pulang, gitu ya Pak Asep. Iya gitu, tapi ingat bawa salin dan jaket. Di desa mantu saya ini dingin sekali. Setelah semua beres, pikir saya dari rumah ke tokonya Pak Asep ini paling kalau jalan kaki 20 menit lah. Saya rencana jalan kaki. Tapi setelah saya nutup pintu, tiba-tiba ada suara klakson motor. Tit. Saya tengok, ternyata putranya Pak Asep, Rizal. Ya ini yang akan ikut sama istrinya, yang hamil besar ini ke kampung istrinya di Kabupaten Kuningan. Siap Mas Ben, kata Rizal. Alhamdulillah saya itu dijemput ya Zal. Iya dong, supaya cepat biar saya yakin, nggak nunggu-nunggu. Karena di sana udah disiapin semua Mas Ben. Pakaian sudah dimasukin, mobil juga udah dipanasin oleh bapak saya. Jawab Rizal singkat. Oke, singkat cerita, saya dibonceng Rizal sampai ke rumah, ke tokonya Asep. Benar, mobil sudah dipanasin, udah dalam kondisi on. Dan saya lihat bekal, barang-barang sudah ditata rapi di bagasi mobil. Mobil Xenia hitam. Dan saya langsung aja duduk ke posisi setir karena semua udah disiapin, termasuk mantunya Pak Asep yang hamil besar sudah duduk di kursi tengah. Setelah Rizal bersalaman dengan kedua orang tuanya, Rizal memberi instruksi ke saya, Mas Ben berangkat ya. Kita ngejar waktu, mudah-mudahan jam 5 nyampe lokasi. Saya berpikir, sekarang baru jam 11 siang ya. Kok Kota Kuningan aja kok sampai berapa jam tuh, 5 jaman. Berarti ini kampungnya jauh sekali. Pikir saya, nggak saya ungkapkan. Pikiran saya ini hanya dalam hati saja. Ya sudah, saya sebagai driver, supir, nggak perlu banyak protes, pikir saya. Setelah posisi mobil siap, saya langsung melaju. Ya terus terang aja saya nggak berani kecepatan tinggi karena bawa wanita hamil besar kelihatannya. Perjalanan ini lancar, tak ada hambatan sampai ke Kabupaten Kuningan itu sekitar jam 2-an lah, jam 2 siang. Saya ngelihat di jam di dashboard mobil 14.01. Setelah di perempatan bundaran Kuningan, saya nanya, Kang Rizal, ini kemana nih?
ke kiri Mas Ben. Jadi saya ke kiri tuh jalan arah ke timur berarti ya, arah timur. Perjalanan lancar sampai 1 jam perjalanan ini dengan kecepatan sekitar 70 lah. Saya nggak berani kecepatan tinggi. Terus Rijal berbicara, membuka kebekuan ini. Masih lama Mas Ben, tenang aja. Masih ada 1 kecamatan lagi. Nah dari kecamatan berikutnya ini ya 1 jaman lah masuk ke desa. Pikir saya sekarang sudah hampir pukul 3 lebih ya. Pukul 3 lebih. Kelihatan cuaca udah mulai mendung besar, mendung rapat sekali. Ya maklumlah bulan-bulan Desember. Apalagi di daerah kota-kota yang pegunungan kayak Kabupaten Kuningan. Hujan tuh udah sehari-hari. Melewati Kecamatan Garawangi udah mulai kilat bersaut-sautan, terus geledek mulai terdengar berulang-ulang. Cuaca gelap sekali. Wah, saya pikir ini mau hujan besar sekali nih. Perkiraan saya nyata. 10 menit kemudian hujan besar sekali. Sampai wiper saya maksimalkan tuh. Tetap pandangan nggak jelas. Lampu dip saya nyalakan untuk menjaga-jaga. Akhirnya ya pandangan hampir 5 meter, 6 meter nggak kelihatan. Udah sekali. Saya putusin dalam hati dan minta izin ke Kang Rijal. Jal, kita nanti berhenti kalau ada pom bensin atau rumah makan, Jal ya. Ini berbahaya, saya tuh kondisi gini kalau dilanjutkan. Rijal hanya terserah Mas Ben aja lah, yang penting kita selamat, Benar, hujan besar sekali. Setelah hampir 20 menit saya ngelihat ada rambu-rambu pom bensin. Kayaknya si pom bensin terakhir ini. Karena kesananya kan belum tentu kita dapat pom bensin lagi. Makanya saya langsung masuk ke bensin. Di situ udah ngumpul banyak sekali mobil, motor pada berteduh karena cuacanya ekstrim kelihatannya. Saya sambil ngomong ke Kang Rijal, Jal sekalian isi bensin aja dipenuhin ya. Terserah Mas Ben, mangga silahkan. Jadi sekali berteduh saya ngisi bensin. Saya persilahkan ke istrinya Rijal yang lain, barangkali mau ke WC, nanti barangkali ini nggak akan berhenti lagi saya tuh. Iya aja, ya kesempatan ini dimanfaatkan juga oleh Rijal, saya dan istrinya Rijal untuk buang air kecil lah. Setelah hampir setengah jam kalau nggak salah sih, hujan mulai mereda. Tetap hujan, cuma nggak ekstrim seperti tadi. Setelah kondisi membaik cuacanya, kami putuskan secepatnya berangkat karena ini ngejar waktu. Kata Kang Rijal juga, usahakan sebelum maghrib Kang Ben, Mas Ben. Oke, jadi saya jalan lagi tuh. Ya kecepatan tetap nggak bisa cepat ya, karena cuaca juga kurang mendukung. Kami bawa wanita hamil besar, tetap kecepatan sih 70, 60 ya. Setengah jam kemudian istrinya Kang Rijal berbicara, Mas Ben, tuh ini kecamatan Luragung katanya. Masih jauh tak Mbak? Masih jauh 1 jam lagi. Waduh, itu udah menunjukkan jam 4. Kalau lancar jam 5 atau setengah 6 kita sampai desa aja. Setengah jam melewati kecamatan Luragung ini, jalan mulai menyempit, terus kelihatan banyak pohon ya, pohon-pohon rindang. Saya lampu mobil saya nyalain tetap seperti awal, cuma saya main atas. Saya lihat lampu naikin, kalau ternyata ya Allah, kayak hutan kecil, hutan panjang sekali dan sudah mulai menanjak. Saya belum pernah seumur-umur main ke Kuningan arah ini. Paling banter ke Luragung saya tuh, paling banter polnya.
Saya jadi penasaran nih, desanya terpencil sekali kayaknya sih. Ya sudah, saya jalanin aja, kecepatan tetap 60-70. Dari kejauhan saya lihat ada orang berpakaian putih, pakai payung, melambai-lambaikan tangan. Saya izin dulu ke yang punya mobil. Kang Rijal, itu ada orang, gimana tuh? Rijal jawab, ya bantu aja Mas Ben, barangkali perlu bantuan kita aja. Tapi punten nih, hati-hati, ini kan jalur sepi, tidak ada mobil lain selain mobil kita. Barangkali ada kejahatan ya. Kang Rijal, iya aja. Jadi saya lewatin dulu tuh. Saya lirik, ternyata kayaknya seorang perempuan dengan baju putih dan bawa payung. Setelah lewatin, dia lambaikan tangan. Saya lewatin dulu. Setelah aman, tidak ada tanda-tanda mencuri, saya mundur lagi. Setelah dekat, saya buka kaca mobil tuh, saya buka sedikit aja, setengah, takut ada apa-apa. Pintu semua saya sentral lock, saya kunci. Posisi mobil siap tarik, tidak saya matikan mesin. Saya tanya, "Neng, mau kemana?" Wanita ini selalu menunduk. Saya perkirakan usianya sekitar masih belum tua lah, sekitar 28 atau 29. "Boleh nggak ikut Kang?" Dia jawab, suaranya lirih sekali. "Mau kemana?" "Itu ke desa depan." "Saya sudah 1 jam nunggu, nggak ada mobil lewat. Boleh ya?" sedikit memaksa. Akhirnya saya minta persetujuan Kang Rijal. "Gimana Kang?" "Ya udah, naikin aja, makasihan." Saya buka pintu sebelah, kan otomatis ke depan duduknya, karena tengah udah ditempatin Kang Rijal sama istrinya. Dia buka pintu, dia masuk dan ditutup, langsung saya sentral lock lagi, saya tutup semua kacanya. Saya jalan dulu sebelum saya tanya, karena ini demi keselamatan barang kita. "Neng beranian sendiri?" saya tanya. Dia ngejawab lirih, "Iya Kang, saya orang sini." Telah tadi tuh nengok kakek, sekarang mau pulang ke rumah. Dari tadi belum dapat kendaraan, sepi karena hujan mungkin ya. Ya sudah. Terus perasaan saya nggak enak, karena naiknya perempuan ini ada bau harum menyengat sekali, harum melati. Perasaan saya nggak enak, ada rada merinding. Cuma pikir saya, kan kami hanya bertiga, jadi rada tegar. Tiba-tiba saya lihat tadinya istrinya Kang Rijal tidur, jadi nggak tahu ada penumpang baru. Setelah 10 menit perjalanan, istrinya Kang Rijal bangun, seakan-akan bermimpi, kaget. Dia nyebut, "Ya Allah, astagfirullahaladzim." Dia dalam bangunnya ini, dia bangun. Terus Rijal menepuk punggungnya, "Mimpi ya Mah?" "Iya, saya mimpi jelek, mimpi menakutkan." Pas dia ingat di depan saya ada orang yang tadinya kosong ya, nggak ada penumpang, dia juga ikut kaget. Astagfirullah. Nah, perempuan ini yang duduk di sebelah saya langsung nengok ke belakang, melihat istrinya Kang Rijal yang lagi hamil. Saya melirik sepintas, kok matanya berbinar-binar sekali, seakan-akan anak kecil mendapat kesenangan dan senyum. Saya tambah bergetar, ini ada apa ini perasaan. Dilihat oleh penumpang yang di depan saya, istrinya Kang Rijal juga kaget. Mungkin tadinya nggak ada penumpang, sekarang ada penumpang. Kaget, terus dia mengucapkan istighfar astagfirullah berulang-ulang. Saya jadi kebawa situasi. Nggak enak, ini ada apa? Akhirnya saya ngucapin lagi, ngikutin
istrinya Kang Rijal, istighfar, saya istighfar, astagfirullah. Itu penumpang yang di sebelah saya kelihatan gelisah, nggak nyaman kelihatan, banyak gerak dia. Akhirnya dia ngomong ke saya, "Kang, turun di depan." "Ya Kang, ya." "Udah, itu udah nyampe." Saya jawab, "Neng, itu kan hutan, nggak ada rumah. Nanti aja pas ada di pedesaan," kata dia, "udah itu rumah saya di desa itu aja, tinggal naik aja ke atas." Dia mau maksa, "Stop Kang, stop Kang." Jadi saya, ya sudah, saya stop ini, berhenti. Dia langsung turun, tidak mengucapkan terima kasih, tidak apa, langsung nutup pintu terus keluar. Pas saya amatin nih, kok hilang. Saya tanya ke Kang Rijal, "Rijal, lihat enggak tadi perempuan tadi?" "Enggak Mas Ben, saya sibuk nganuin istri saya aja. Saya lihat di spion juga udah nggak ada." Pas saya mundur lagi, penasaran sih, mundur. Ternyata di situ ada kumpulan makam. Ya Allah, ini sih makam kampung. Otomatis saya mengencangkan mobilnya, langsung aja saya berangkat kenceng. Karena apa? Saya sudah bisa menebak ini tidak wajar. Dalam perjalanan, istrinya Kang Rijal ngomong, "Tadi bukan manusia ya Mas Ben." Saya nggak berpikir sampai ke sana, cuma ada perasaan nggak enak aja. "Bukan manusia tuh Mas Ben." Saya kerasa sekali aja. Saya hanya manggut aja, mungkin Mbak ya, mungkin ya, saya juga nggak enak perasaannya. Setelah saya baca istighfar sama istrinya Kang Rijal, mungkin dia nggak nyaman karena memang dia mungkin bukan manusia, makhluk gaib mungkin ya. Ya Allah, memang situasi di sini rada-rada apa ya? Kalau bahasa Cirebonnya sih sungil ya, sungil karena hutan, keadaan mau maghrib dan sendirian, tidak ada mobil lewat. Mungkin mereka nggak berani kalau menjelang maghrib lewat jalur-jalur ini. Terus Kang Rijalnya agak cepet ya Mas Ben ya. Mudah-mudahan sebelum maghrib kita nyampe aja. Saya lihat dia udah jam 5 lebih 20 menit. Masih jauh belum? Masih jauh tuh Mbak aja. Bentar lagi aja. Jadi saya kecepatan ditambah 80 karena jalannya juga mulus, sebetulnya enak. Cuma sempit, hutan-hutan semua. Udah mulai nanjak, naik turun, belak kelok juga. Akhirnya setelah menunjukkan jam 6 kurang ya, kelihatannya maghrib sudah kelewat nih. Itu ada perempatan ya, terus ada Tugu Desa tuh Mas Ben ya, belok kanan ya. Akhirnya saya belok kanan, alhamdulillah ya, kata istrinya Kang Rijal, kita udah nyampe batas desa aja. Alhamdulillah kita selamat Mas Ben. Saya nggak mengerti yang dimaksud selamat oleh istrinya Kang Rijal. Makanya saya spontanitas, "Selamat dalam hal apa Mbak?" Itu tadi itu kuntilanak. Ya Allah, saya sampai kaget. Makanya saya istighfar terus tuh. Ditambah istighfar Mas Ben, kuntilanak ini nggak betah. Makanya cepet turun. Tahu sih saya hamil. Kan kuntilanak senangnya sama ibu-ibu hamil. Saya cuma hanya dalam hati aja, percaya nggak percaya. Ya sudah, memang alam desa ini memang berbeda dengan di kota. Mungkin hal-hal yang gaib banyak di sini. Setelah masuk desa, istrinya Mas Rijal ngomong ke saya, "Mas Ben, klaksonnya dinyalain setiap ngelewatin rumah, biar mereka tahu bahwa kita orang sini ya, bukan pendatang ya." Yang tradisi di desa itu memang begitu, kata Rijal nambahin. Ya sudah, saya nurutin aja. Setiap ada rumah tet, ternyata mereka membuka hordeng, memberitahu bahwa ada warga yang pulang kampung katanya. Terus sampai di perempatan masuk itu rumah saya Mas Ben, kata istrinya Mas Rijal nih. Ternyata rumahnya rumah panggung ya, rumah-rumah Sunda, udah jam masa lalu. Halamannya luas sekali, banyak pohon.
Di situ ternyata bapak ibunya sudah menunggu di depan teras pada duduk-duduk sama beberapa orang. Setelah masuk mobil mereka kelihatan gembira. Masuk, hujan masih rintik-rintik itu waktu itu. Jadi pas saya buka dingin sekali, kerasa ya Allah dingin bener, kata Pak Asep bahwa di desa ini dingin. Terus keluar, disambut lah mereka berangkulan. Saya keluar pakai jaket karena memang cuacanya dingin. Kelihatan udah jam 6 lebih lah, udah maghrib, udah kelewat. Terus masyarakat situ berbondong-bondong pada datang. Terus mereka kayak ada hajatan ya, memasang lampu-lampu pinggir, depan sampai ke belakang pasang lampu. Pas dinyalain terang banget. Saya sambutan masyarakat sini luar biasa, guyup sekali. Setelah itu masuk ke dalam teras, langsung dipasang tikar. Terus masyarakat sini pada datang. Setelah kelihatannya udah disiapin semua untuk menyambut ini anak warga di sini. Jadi mereka bahagia mau menyambut warga baru, bayinya ini. Setelah masuk, saya heran kok masyarakat banyak sekali yang datang. Mungkin kalau dihitung bisa 20-30 orang. Lampu dinyalain, terus mereka bawa bambu kuning kayak udah dilancipin tuh, kayak bambu runcing. Terus mereka pada bawa daun-daunan. Saya lihat daun apa ini? Ternyata daun kelor. Buat apa sih itu? Ini banyak sekali bawa bambu kuning dan kelor. Ada yang nyelentuk buat jaga-jaga Mas Ben. Di sini kalau ada yang mau lahiran, takutnya kuntilanak muncul. Mereka akan menculik bayinya, termasuk di sini. Ya Allah, saya percaya nggak percaya. Tapi gimana ya? Tadi dalam perjalanan juga saya menyaksikan sendiri. Jadi hampir setengah percaya saya itu. Bisa saja yang tadi naik itu manusia, cuma ya karena kehati-hatian atau prasangka dari istrinya Rizal ini aja, pikir saya ya. Setelah saya dijamu, saya kopi, saya dikasih jaburan lah di sana tuh. Kelihatannya tradisional situ. Saya baru kerasa ngantuk karena memang nyetir udah hampir 5 jam ya. Ngelihat kondisi saya, Mas Ben istirahat aja. Itu kamar udah disiapin ya. Iya, saya mau tidur dulu ya Kang Rizal ya. Saya ngantuk sekali, capek. Iya, jadi saya masuk tuh. Saya tidur tanpa sadar karena kecapean. Beberapa saat setelah tidur, saya terbangun karena ada suara-suara rame. Suara orang ngobrol, orang lari, ya kayak orang kenduri lah, mempersiapkan pernikahan atau apa acara itu. Saya jadi bangun, saya keluar, ternyata di situ banyak sekali orang. Ya benar, mungkin 50 orang sih ada, laki perempuan. Ternyata jam itu istrinya Kang Rizal sudah kerasa sekali, dan dukun bayinya sudah datang mau kelahiran kayaknya situ. Dan di luar juga rame. Saya sampai tanya ke bapak-bapak yang sebelah saya, itu di luar ada apa Pak? Kan yang lahiran di dalam, kok banyak sekali. Mas Ben keluar aja, tanya ke anak-anak muda di depan aja. Nanti Mas Ben tahu sendiri aja apa yang terjadi. Jadi saya keluar tuh penasaran sekali. Ternyata di situ udah banyak, udah bawa bambu runcing, ada yang bawa daun-daun untuk pengusir makhluk kelihatannya tuh. Akhirnya saya tanya, makhluknya apa, Kang? Kuntilanak. Ada yang jawab dari jauh tuh. Ya Allah, apa bener ada nih kuntilanak? Saya selama ini hanya cerita-cerita aja. Cerita kuntilanak di film-film, belum pernah tahu wujud aslinya. Apa memang ada saya itu. Jadi saya penasaran, saya ikut. Memang berapa menit kemudian saya dengar suara ketawa, suara kikikan ya. Terus suara ada saut-saut dari jauh, suara anjing menggonggong. Terus salah satu orang
itu Mas Ben, suara kuntilanak kan. Mas Ben baru percaya kalau di desa itu memang ada makhluk ini nih. Saya jadi ingat bahwa memang kuntilanak itu tinggal di pohon-pohon besar di desa yang terpencil. Ya Allah, jadi saya penasaran, saya semangat sekali mau tahu wujud aslinya. Saya nggak takut karena banyak orang di situ. Jadi, tapi suara-suaranya aja, bentuknya nggak pernah muncul karena memang sudah dijaga masyarakat ya. Dengan kata mereka nih takutnya sama bambu kuning dan daun kelor. Jadi daun kelor itu banyak sekali, mereka pada bawa kelor dan bambu runcing dari bambu kuning ini. Alhamdulillah setengah jam kemudian suara bayi terdengar. Masyarakat mengucapkan syukur, alhamdulillah aja. Cuma tolong cari kelihatan kepala desa ya yang dihormatin. Saya nggak tahu kepala desa apa, tapi mereka orang tua ini selalu dihormati sekali oleh masyarakat, menginstruksikan bahwa tetap jaga-jaga, nggak boleh lengah. Jadi rumah ini nih dikerubungi masyarakat dari belakang, depan, terus lampu-lampu dipasang. Oh, ini antisipasinya mungkin supaya kuntilanak nggak bisa masuk ngambil bayi. Setelah bayi lahir, mereka mengucapkan syukur. Alhamdulillah sampai subuh nggak terjadi apa-apa, sampai terdengar suara adzan. Setelah suara adzan, mereka membubarkan diri. Katanya kalau sudah menjelang pagi, kuntilanak balik ke tempatnya masing-masing. Jadi mereka pulang, hanya keluarga inti aja, bapak, ibu, dan beberapa laki-laki di situ, nggak banyak lah, sekitar mungkin ada 6 atau 8 orang. Setelah suara adzan, saya berniat sholat di masjid karena tadi masjidnya kelewatan ya, saya tahu. Saya nanya ke Kang Rijal, Kang, saya mau sholat di masjid aja. Arahnya kemana ya? Itu masih jam 5 kurang lah, kelihatan masih gelap. Hujan masih sedikit, masih rintik-rintik. Mas Ben, lurus aja, tapi jangan belok ke kanan. Kalau ke kanan nanti jauh, muter. Lurus aja, itu belakang masjid, masuknya aja, dekat aja dari situ, paling dari sini 100 meteran. Ya sudah, saya nurutin petunjuk dari Kang Rijal. Saya lewat belakang masjid, lebih dekat daripada muter ke depan. Itu bisa 2 kali lipat. Jadi saya jalan ini, masuk jalan belakang ini kok sepi sekali ya. Ternyata jalan setapak, banyak pohon-pohon besar. Pas saya baru jalan ya sekitar 5 menit lah, 10 menit ninggalin rumah, saya dari kejauhan melihat, sampai saya masih merinding. Saya masih merinding kalau ingat ya. Di sana ada, sepengetahuan saya, ada seseorang yang duduk di pohon, bajunya putih. Saya jadi merinding. Saya balik lagi. Waduh, takut ini kuntilanak. Karena apa? Saya udah kerasa sekali bulu kuduku berdiri. Jadi saya balik lagi. Saya putusin udah pulang aja lah, mending sholat di rumah. Ya manusiawi sekali ya kalau rasa takut ada. Jadi saya putusin pulang lagi. Pas berbalik arah, tiba-tiba di depan saya sudah ada sesosok tubuh makhluk. Ya ini kuntilanak. Ciri-cirinya mirip sekali yang ceritakan masyarakat. Digambarkan di film-film. Rambutnya panjang sekali sampai ke tanah. Mukanya rusak. Baunya anyir sekali, bau darah. Putih. Baju putih sampai ke bawah. Dan putihnya itu kelihatan kotor ya. Ada bekas-bekas darah atau lumpur. Saya kaget sekali. Hampir saja saya pingsan. Ya Allah, ini kuntilanak dalam hati. Badan udah gak bisa bergerak, ngucap aja gak bisa. Saking kagetnya. Hampir aja pingsan. Cuma karena usia saya sudah tua ya, sebut tua lah. Jadi walau bagaimanapun saya masih kuat berdiri.
pikiran saya masih normal. Saya ngelihat di depan bau busuk, bau darah tajam sekali. Saya putuskan ya, kalau saya harus tetap nggak boleh pingsan, saya harus nyampaikan bahwa kuntilanak ini ternyata setelah subuh juga masih ada. Takutnya keluarga Ang Rijal lengah, bisa saja pas lengah bayinya bisa diambil. Ya Allah, akhirnya saya ngucap juga nggak bisa. Saya akhirnya atur napas saja, tarik napas keluarin di mulut terus sehingga tubuh saya ada hangat. Dan saya bisa istighfar. Ingat waktu di mobil saya istighfar, astagfirullah. Tapi makhluk ini kok nggak menghilang, tidak lari seperti yang ada di mobil, sama sekali tidak bergetar, malah dia telingak ke saya, ngibas-ngibasin rambutnya sampai rambutnya kena tubuh saya, kerasa sekali kayak kawat ya, pecet. Akhirnya saya putuskan, wallahu alam nih, saya harus berani, saya harus bertindak. Kasihan kalau sampai telat memberitahu keluarga Kang Rijal nih. Ternyata makhluk ini tidak hilang walaupun menjelang pagi. Akhirnya saya tekadkan karena punya tanggung jawab ya. Saya paksakan, saya beranikan, saya ambil rambutnya. Konon kata cerita dulu kalau bisa ngambil rambutnya bisa dijadikan alat untuk kebal. Nah, saya pingin sekali itu tuh, kekebalan tubuh. Saya ambil rambutnya, ternyata setelah saya ambilnya kosong, menghilang, dia lari terbang. Dengan suara kikikan, ya Allah, pengalaman ini luar biasa, belum pernah saya mengalaminya. Akhirnya dengan tergopoh-gopoh rada gemetar, saya lari menuju rumah Kang Rijal. Di sana benar Kang Rijal leyeh-leyeh, dianggapnya udah selesai mau subuh. Saya sampai teriak-teriak, Kang Rijal, jangan tidur, jangan bangun semua. Ternyata kuntilanak subuh juga masih ada aja. Takutnya lengah, bayinya diambil aja. Oh iya aja, mereka akhirnya bangun semua. Ya keluarga inti aja, mereka berkerumun di antara kasur yang ditidurin ibu hamil udah yang melahirkan sama anaknya di situ. Mereka berkerumun menjaga. Ya Allah, alhamdulillah belum ada kejadian kuntilanak masuk. Saya nggak ngebayangin kalau mereka lengah. Akhirnya saya sholat di rumah, di halaman itu. Saya nggak berani di kamar, ya hitung-hitung ikut jagalah ya. Sholat di teras itu, teras yang masih ada karpetnya, ada tikarnya. Setelah sholat saya merasa ngantuk karena udah matahari sudah kelihatan muncul. Setelah saya lihat matahari muncul, saya yakin bahwa makhluk-makhluk sudah pada pulang ke tempat kediaman masing-masing karena mereka takut matahari. Akhirnya saya sambil rebahan, saya tertidur. Karena pikir saya pulangnya nanti rada siangan lah. Saya istirahat dulu karena semalam nggak bisa tidur. Saya tidur di teras. Setelah itu saya terbangun karena dibangunin oleh Kang Rijal. Mas Ben, bangun. Sarapan dulu aja. Saya lihat jam di tangan jam 8 pagi. Iya aja. Katanya mau pulang aja. Iya. Sarapan dulu aja. Jadi saya sarapan. Setelah sarapan sekitar jam 9 saya putusin pulang ke Cirebon. Saya nggak berani mandi, airnya dingin sekali. Jam 9 saya pamitan. Udah sebelum pamitan saya titip pesan ya ke Kang Rijal, tolong jaga anak dan istri karena situasi di sini berbeda dengan di kota. Iya, tenang aja Mas Ben. Di sini tradisi masyarakat sini guyup sekali aja. Mereka akan menungguin rumah saya sampai seminggu, setiap hari. Loh, biayanya mahal dong untuk menjamu mereka. Tidak
Mas Ben, masyarakat sini gotong royong, setiap rumah mengirim makanan, kopi, teh selama seminggu. Jadi nggak begitu berat. Oh, luar biasa, saya guyup sekali desa ini. Sampai seminggu mereka akan menungguin. Mungkin pikir saya aja, setelah seminggu kuntilanak sudah tidak suka bayi umur seminggu. Mereka tinggal pindah nyari korban lainnya mungkin. Ya sudah, alhamdulillah Kang Rizal, saya pamit. Ya hati-hati aja, saya keluar. Dari perjalanan itu ngelewatin hutan kan yang tadi kemarin berangkat, diulang saya perjalanan itu masuk. Ya panjang lah, hampir setengah jam lebih deh jalur ini, jalur hutan ini, jalur. Saya ngantuk sekali, ya Allah. Kalau dilanjutkin bahaya, ini harus istirahat. Jadi saya kurangi kecepatan sambil rada ngantuk. Terus, nah di depan saya ngelihat ada warung. Kok di hutan ada warung? Ya tak peduli lah. Pokoknya ini kan udah matahari sudah kelihatan jelas. Udah jam 9, setengah 10. Jam 10-an lah waktu itu. Walaupun nggak jelas matahari masuk karena tertutup rimbunan, tapi sinar-sinarnya udah kelihatan ke bumi. Jadi saya berhenti tuh di warung sepi sekali. Tapi nggak ada salah lah, saya ngopi dulu, nggak usah masuk ke dalam, pikir di luar itu ada kursi-kursi. Jadi saya turun. Saya assalamualaikum, ada jawaban dari dalam, mangga aja. Jawaban perempuan, kelihatannya halus, perempuan muda nih. Jadi saya dari luar, Neng, saya pesan kopi apa Kang? Ya, jawabannya kopi hitam. Saya di luar nih. Iya aja. Nunggu hampir 5 menit lah. Lama bu juga ya. Setelah itu keluar perempuan berkebaya bawa kopi. Pas saya tengok saya kaget. Ya Allah. Perempuan ini perempuan yang ikut di mobil saya. Yang kata istrinya, Kang Rizal ini bukan manusia. Saya jadi kaget. Saya batalin lah. Saya langsung lari ke mobil. Setelah masuk mobil saya lihat ternyata warungnya hilang. Ya Allah, ini makam yang kemarin. Makam kan 2 nih, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya spontanitas saya jalanin mobil. Alhamdulillah mobil jalan. Saya takutnya mobil ini macet seperti di film-film. Kalau ngelihat hal-hal goib ini, mobil starternya nggak jalan. Saya takutnya begitu tadi. Setelah saya teter, alhamdulillah lancar. Saya kebut aja. Saya nggak berhenti, udah ngantuk, saya hilang. Ya Allah, ada aja saya tuh gangguannya. Saya terus baca sampai masuk kecamatan Luragung, masuk Kabupaten Kuningan tuh udah menunjukkan jam 1-an lah. Alhamdulillah udah saya lupa lapar, lupa ngantuk, berjalan terus. Akhirnya baru berhenti di kota Kuningan. Saya makan di nasi Padang. Saya nyari kok warung yang ramai aja lah, takutnya kejadian yang tadi. Saya habis makan, saya pulang langsung, tanpa berhenti. Langsung sampai Cirebon. Udah jam 3-an lah. Jam 3 atau jam 3-an sore. Saya langsung ke rumahnya Pak Asep. Saya nyerahin kunci, saya dapat amplop, alhamdulillah. Pak Asep nanyain gimana, lancar Pak Asep. Saya nggak menceritain hal-hal yang goib kemarin karena saya pengen cepat pulang, saya ngantuk sekali. Udah saya antar pakai motor aja. Ya alhamdulillah saya diantar motor. Jam 3 sore. Terus setelah di rumah saya ketemu anak bungsu. Nanyain kok nggak pulang sih Pak? Ya itu nganter Pak Asep itu. Langsung tidur lagi, ngantuk lagi. Malamnya, saya kan biasa kalau malam tidurnya malam. Pas lagi nonton TV sekitar jam 12-an, saya kok ada perasaan aneh. Rumah ini biasanya aman-aman aja. Pas tengok, saya kaget lagi, ya Allah. Makhluk yang ketemu ikut di mobil ternyata ada di rumah ini.
Saya tahu baunya, jelas sekali bau wangi melati. Berarti makhluk ini ikut saya, ikut di rumah saya, ya Allah. Begitulah kisah pengalaman saya ketemu kuntilanak di Kabupaten Kuningan. Saya tambah yakin bahwa jin itu ada. Firman Allah menjelaskan bahwa saya menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk menyembah saya. Jadi saya harus percaya bahwa jin itu ada. Jin bisa aja menyerupai macam-macam, termasuk menyerupai kuntilanak. Itu kuntilanak bukan wujud aslinya jin. Jin menyerupai kuntilanak. Jadi sobat-sobat mengulas malam harus percaya bahwa jin itu ada. Jelas ada firman-Nya. Demikian pengalaman saya yang mungkin pengalaman ini tidak akan terlupakan sampai akhir hayat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.